Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan sekarang. Tetapi pernahkah Anda merasa tersisih, terlupakan, terbuang, terasing, tidak dianggap? Mungkin kita pernah mengalami itu, saudara. Gak dihargai, gak bernilai. Memang ketika hal itu kita alami, rasanya memang menyakitkan. Ya kan? Rasanya menyakitkan, saudara. Dan tidak sedikit orang yang merasakan itu melakukan tindakan bunuh diri karena depresi. Saya melihat suatu penelitian, saudara, yang diterbitkan oleh sebuah universitas di Surabaya. 80-90%, berarti 800 sampai 900 dari 1000 yang bunuh diri itu karena depresi. Tinggi sekali itu, saudara. 800 sampai 900 dari 1000 yang bunuh diri karena depresi. Dan 55% orang yang depresi pengen bunuh diri. Jadi kalau ada orang depresi, keinginannya mau bunuh diri. 55%. Mengerikan ya. Tapi puji Tuhan, saudara, ada harapan. Ada harapan. Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita baca ayat 19 dari kata pulanglah bersama-sama. Kata pulanglah bersama-sama. 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah katanya. Kenapa harus pulang? Karena ada sesuatu yang sudah diberi, saudara. Karena ada sesuatu yang sudah ditaruh dalam hidupnya. Dan jelas Yesus berkata, beritahukanlah kepada mereka apa yang engkau sudah alami. Bagaimana Tuhan sudah berbuat sesuatu dalam hidupmu. Dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Saudaraku, ini menjadi tujuan memang, saudara. Tetapi sulit ini dilakukan kalau belum mendapatkan sesuatu apa sebenarnya yang diterima oleh pemuda di Gerasa ini. Sehingga Tuhan berkata, pergi, pulang. Jangan di sini saja, karena ada sesuatu yang kau sudah alami. Apa itu, saudara? Kalau kita perhatikan, saudara, ayat sebelumnya dari perikop ini, maka kita akan melihat sebuah peristiwa di mana Yesus baru saja selesai melayani sepanjang hari, saudara. Dia menghabiskan waktunya untuk orang banyak. Dia memberikan pikirannya untuk orang banyak, termasuk juga dengan murid-muridnya. Dan sudah sore harusnya istirahat. Karena bagaimanapun Yesus itu adalah manusia. Dia capek, buktinya ketika mereka akan berlayar, dia tidur, saudara. Tapi pada sore hari itu juga, kata firman Allah, mari kita bertolak ke seberang. Yesus memerintahkan sebuah misi untuk sebuah perjalanan. Padahal pada kondisi lagi capek, lagi letih. Tapi dia tidak urungkan niat untuk pergi memenuhi misi itu, saudara. Dan yang kedua, di tengah jalan itu, di tengah-tengah pelayaran itu, ada angin ribut dan gelombang, saudara. Yang mempertaruhkan hidup mereka. Tetapi Tuhan tidak urungkan perjalanan itu. Bisa saja Yesus berkata begini, kan kita udah capek, muridku, sebenarnya kita ada tugas lagi di sana. Tetapi istirahat dulu. Toh juga nanti di tengah-tengah gelombang ada angin ribut. Di tengah-tengah danau ada angin ribut dan gelombang. Nanti setelah selesai, baru kita lanjutkan perjalanan ini. Tetapi Tuhan tahu momen yang tepat, saudara. Walaupun capek, walaupun ancamannya adalah hidup mereka. Yesus tetap berkata, mari kita bertolak ke seberang.
Sepertinya di seberang sana ada seseorang yang sangat penting. Sepertinya di seberang sana ada seseorang yang paling mungkin diharapkan. Tetapi mari lihat ayat yang pertama. Dari Markus pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat yang ternyata tujuan Yesus. Tolong slide saya. Orang jahat ini dideskripsikan seperti apa? Mari perhatikan saudara. Taruhannya hidup, baik Yesus dan murid-muridnya, untuk seseorang yang kerasukan roh jahat, yang karena banyaknya roh jahat itu, namanya legion. Satu legion di tentara Romawi minimal 6.000 pasukan, saudara. Saking banyaknya. Ini menggambarkan betapa parahnya penguasaan setan itu dalam diri orang ini. Untuk orang ini, Yesus mempertaruhkan hidupnya. Untuk orang yang tidak punya masa depan ini, Yesus melakukan perjalanan itu, saudara. Dia juga katanya tinggal di pekuburan. Simbol kematian. Tidak bisa diikat dengan rantai, tidak bisa dikendalikan. Berteriak siang dan malam, menunjukkan batin tersiksa. Melukai dirinya sendiri, ini kehilangan harga diri. Bayangkan saudara, untuk pejabat barangkali, untuk raja barangkali, untuk penguasa barangkali, kita bisa pikir, maklum, Yesus memerintahkan perjalanan itu. Untuk orang yang terpandang barangkali, Yesus berkata, muridku, mari kita bertolak ke seberang. Untuk tidak punya masa depan. Untuk orang yang tidak punya harapan. Sepertinya gak masuk akal, saudara. Tetapi inilah luar biasanya kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Gak peduli apapun keadaan kita. Memang Alkitab itu sangat-sangat luar biasa menggambarkan kasih Tuhan itu. Kenapa sih gak seringkali Tuhan menggambarkan kasih Tuhan kepada pejabat, penguasa, orang kaya. Tetapi seringkali kepada orang kerasukan setan, perempuan yang berzina, perempuan Samaria, orang yang terpinggirkan. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mencoba memaparkan kasihnya kepada seorang pengusaha? Orang akan berpikir nanti, karena dia pengusaha. Tetapi kalau kita berpikir Tuhan menyatakan kasihnya kepada orang yang tidak punya masa depan. Apa alasannya, saudara? Tidak ada selain kasih itu sendiri. Jadi orang ini dikasih Tuhan bukan karena dia kerasukan setan, saudara. Kalau itu karena kerasukan setan, bagaimana dengan orang yang sehat? Tapi orang sehat pun Tuhan apa adanya. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak datang kepada Tuhan apapun keadaannya, saudara. Mungkin engkau lagi sehat-sehat sekarang. Ingat, Allah mengasihi engkau apa adanya supaya engkau datang kepada Tuhan. Supaya engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan untuk Tuhan angkat dari keterpurukanmu. Sebab banyak orang hari ini kelihatan sehat-sehat tetapi sesungguhnya ada masalah dalam hidupnya, saudara. Jadi saya melihat di sini Yesus mempertaruhkan hidupnya hanya untuk orang yang tidak punya masa depan. Menunjukkan bahwa siapapun kita, saudara, Allah mengasihi kita. Apapun keadaan kita, Allah mengasihi kita. Apapun kondisimu hari ini, Allah mengasihi engkau. Sehatkah engkau? Allah mengasihi engkau. Sakitkah engkau? Allah tetap mengasihi engkau. Lagi baik-baikkah keadaanmu hari ini? Ingat, Allah mengasihi engkau. Mungkin engkau sedang terpuruk hari ini. Allah mengasihi engkau karena Allah mengasihi engkau bukan karena kondisimu. Bukan karena keadaanmu, bukan karena apa yang kau miliki, tetapi karena Allah mau mengasihi engkau.
Itulah sebabnya Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan karena dunia sudah berdosa, saudara. Bukan. Berarti kalau itu karena dunia berdosa, berarti karena dosa manusia. Allah didorong untuk mengasihi. Saudaraku, ingat ini. Allah tidak bisa didorong oleh apapun di luar dari dirinya sendiri. Jadi kalau suatu saat engkau menyadari akan kasih Tuhan, ingat, karena Tuhan mau mengasihi engkau. Gak perlu berbangga diri, gak perlu sombong. Saya begini karena saya sering ke gereja, saya begini karena saya sering baca Alkitab, saya begini karena saya sudah melayani Tuhan. Bukan, saudaraku. Tetapi karena memang Allah mau mengasihi kita. Saya tidak tahu keadaan Anda hari ini apa. Apapun keadaan kita hari ini, saudara. Kasih Tuhan menjangkau kita. Mungkin engkau terpuruk hari ini. Ingat, Allah belum selesai dengan kita. Karena kasihnya justru memulai menjenguk kita. Bayangkan loh, saudara. Di pekuburan, di tempat terasing, tapi Tuhan sendiri yang datang. Bukan orang yang kerasukan setan ini yang datang. Yesus sendiri yang datang, saudara. Di mana orang lain sudah melupakan orang ini. Masyarakat sudah melupakan orang ini. Tidak ada lagi harapan bagi orang ini. Tetapi Yesus tahu. Kasihku juga untuk dia. Kasihku juga bagi dia. Kadang orang kenapa bunuh diri, saudara? Seperti yang saya buat hasil penelitian tadi. Karena tidak ada lagi yang mempedulikan dia. Saudara, ada seseorang sudah depresi berat. Sangat-sangat berat. Sehingga dia udah jarang mandi, saudara. Mungkin udah berminggu-minggu, mungkin 1 bulan gak mandi, saudara. Dia ada di kosnya di pinggiran kota. Sudah dia kehilangan pekerjaan. Tidak dipikirkan oleh keluarganya, teman-temannya menjauhi dia. Teleponnya gak pernah bunyi. Sampai dia berkata, hidupku sudah selesai. Depresi berat. Tetapi saudara, suatu malam, pintu kosannya diketuk oleh seseorang. Dia berpikir, siapa ini? Saya gak pernah ada janji. Gak pernah ada seseorang yang saya undang. Waktu dibuka, saudara, ternyata seseorang pernah dia kenal, udah lama, seorang hamba Tuhan. Dia kaget loh, saudara. Dia kaget. Baru kali itu dari sekian lama, pintu kosannya diketok, lagi dia depresi berat. Saking herannya dia berkata begini, Pak, ngapain kunjungin saya? Saking hopelessnya, saudara. Ngapain kunjungin saya? Karena saya bukan siapa-siapa, Pak, katanya. Saya tidak layak. Tetapi hamba Tuhan itu berkata apa? Justru karena itu, aku datang, katanya. Saya nggak tahu, Tuhan gerakkan hati saya untuk mengunjungi Bapak, katanya. Saudara tahu, hanya ngetok pintu loh, saudara. Gak ngomong apa-apa. Ngetok pintu. Akhirnya ada perubahan dalam orang ini, saudara. Karena di situ Tuhan menyatakan bahwa dia mengasihi orang yang depresi ini apa adanya. Saudaraku, ketika Anda merasa dilupakan oleh orang, semua barangkali sudah lupa dengan Anda. Ingatlah, Allah tidak pernah lupa dengan kita. Tuhan belum selesai dengan kita. Jadi gak perlu bunuh diri, saudara. Yang penting datang ke Tuhan. Sadari. Nanti kita akan lihat yang ketiga, saudara. Perlu ada orang yang mengetok pintu. Itu siapa? Nanti kita akan lihat. Jadi siapapun kita hari ini, saudara, saya nggak tahu.
Mungkin engkau sedang bermasalah hari ini. Apapun masalahmu, Tuhan belum selesai dengan engkau. Belum selesai. Sepelik apapun, memang gak bisa dipikirkan kasih Tuhan ini. Sampai-sampai Paulus juga bingung dalam kitab Efesus. Begitu tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Udah dibilang, langit itu tinggi, tapi kasih Tuhan lebih tinggi. Laut itu dalam, tapi lebih dalam dari lautan yang paling dalam. Samudra raya itu luas, tapi lebih luas dari samudra yang paling luas. Tapi luar biasanya Paulus berkata, tapi kita bisa alami walaupun gak bisa dipikirkan. Siapa sih bisa masuk akal, saudara? Yesus mempertaruhkan hidup untuk orang yang tidak punya masa depan. Untuk itu saudara, siapapun Anda hari ini, Allah sedang mencari kita. Saudara. Tuhan sedang berperkara atas kita. Sebab Yesus selalu peduli kepada orang yang tersisih, orang yang terbuang. Yesus rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mereka yang tersisih. Saya pikir begini saudara, apa sih untungnya Yesus menyelamatkan kita? Apa untungnya Yesus peduli dengan orang gerasa ini? Gak ada untungnya saudara. Apa untung Yesus? Dia peduli ke orang gerasa itu. Dan gak ada ruginya juga dia dibiarkan saudara. Gak ada ruginya Yesus. Gak ada untung, gak ada rugi. Tapi diperlukan. Nah kita manusia kalau ada untung kita lakukan, gak ada untung kita biarkan. Ini untung gak ada, rugi juga gak ada. Tapi murid-muridku, mari kita bertolak ke seberang. Ada seseorang yang membutuhkan kasihku di sana. Walaupun sebenarnya saya gak ada untungnya untuk menyatakan kasihku itu kepadanya. Seperti gak ada ruginya juga kita beristirahat di sini. Tapi mari kita bertolak ke sebelah. Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari ini, Yesus mau angkat dari keterpurukanmu untuk sesuatu yang penuh harapan, saudara. Penuh harapan. Oleh karena itu mari terima kasih itu. Jangan biarkan. Terima kasih itu dan jangan biarkan. Yang kedua saudara, yang lebih unik lagi nih saudara. Orang yang kerasukan setan itu berkata, jangan usir kami dari wilayah ini. Kalaupun kau pindahkan kami dari orang ini, pindahkan kami ke babi-babi itu katanya. Ada 2.000 babi di sana saudara. Perhatikan ini mungkin bagi sebagian orang gak terlalu, ini hanya sebuah peralihan yang tidak ada makna gitu ya. Tapi bagi saya luar biasa di saudara. Yesus diperhadapkan pada pilihan. Memilih orang yang gak punya masa depan ini, memilih orang yang kerasukan setan ini, memilih orang yang terbuang, tersisihkan dan tidak punya nilai hidup ini dengan 2.000 babi loh saudara. Saya hitung, babi itu rata-rata di babi hidup ya, dijual 50 sampai 100 kilo, taruh 50 kilo. 1 kilo rata-rata 50 sampai 120 tergantung wilayahnya. Taruh 50 kilo per 50 ribu per 1 kilo. Jadi saya sudah kali saudara, 2.000 kali 50 kilogram kali 50 ribu. 5M saudara. Yesus diperhadapkan antara pemuda yang tidak punya nilai dan masa depan dengan 5M. Yesus pilih mana? Pemuda itu, saudara. Nah kita ini masih waras ya, waras. Apalagi saya masih waras saya. Kalau saya disuruh memilih, saya pilih babinya. Tapi Yesus enggak, saudara. Dia pilih pemuda ini. Ini menunjukkan apa, saudaraku? Manusia itu apapun kondisinya lebih berharga di mata Tuhan daripada harta terbesar di dunia ini.
Kasih Tuhan kepada kita lebih besar daripada kekayaan apapun di dunia ini. Kalau Tuhan suruh memilih antara kita dengan dunia, Dia pilih kita, saudara. Saya kasih Pak Jo ya. Kalau Tuhan memilih antara saya, menurut keyakinan saya loh ya. Kalau Tuhan memilih saya atau Pak Jo, saya akan berkata, Tuhan pilih saya, bukan Pak Jo. Pak Jo juga harus sama. Kalau Tuhan memilih Pak Jo atau saya, ya Pak Jo. Keyakinan yang berkata, aku ini lebih dikasihi Tuhan daripada yang lain. Aku ini lebih berharga di mata Tuhan daripada segala kekayaan di dunia ini. Makanya Yohanes 3:16 dilanjutkan, saudara. Itulah sebabnya Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Membuktikan kasih-Nya. Bahwa apapun harga yang harus dibayar Yesus Tuhan, Ia pun itu bayar. Karena Ia lebih mengasihi kita, saudara. Jadi kalau saat-saat Anda merasa hidup ini tidak berharga, hidup ini tidak bernilai, nggak punya masa depan, ingat, Tuhan belum selesai dengan kita. Ia lebih mengasihi kita daripada apapun di dunia ini, saudara. Makanya bangkit, angkat wajahmu. Jangan berhenti karena Tuhan belum berhenti dengan kita, saudara. Ini perlu kita sadari sehingga apapun pergumulan kita, saudara. Kita akan berkata, masih ada harapan. Masih ada kemungkinan. Karena Tuhan mengasihi saya. Dan kasih-Nya melebihi daripada segala kekayaan di dunia. Ada seorang pengusaha, saudara, pengusaha kaya raya, punya pegawai yang sedang punya masalah mental, saudara. Nah, karena udah terganggu pikirannya, seringkali melakukan keputusan-keputusan yang salah. Sehingga perusahaan rugi besar. Lalu manajer-manajer coba ingatkan pemilik perusahaan ini, udahlah Pak, dibuang aja. Karena udah kita rugi miliaran, gara-gara orang ini katanya. Tapi sudah tahu apa yang dilakukan oleh pengusaha pemilik perusahaan itu? Perusahaan ini bisa saya bangun lagi katanya. Orang ini siapa yang bisa membangun dia lagi? Dia gak mau loh, pecat dia. Dia rehabilitasi dia sampai sembuh. Sementara direhabilitasi, keluarganya dikasih makan. Ketika ditanya, kenapa sih Pak? Orang ini lebih berharga daripada uang. Daripada materi, katanya. Manusia aja bisa seperti itu, saudara. Apalagi Tuhan. Jangan bilang berhenti sebelum Tuhan berkata berhenti. Separah apapun hidupmu, Allah lebih memilih engkau daripada yang lain. Kalau itu kita miliki, saudara, ada harapan. Ada kemungkinan, saudara, yang mungkin bagi dunia sudah selesai. Yang mungkin bagi keluarga kita sudah selesai. Satu mazmur yang saya ingat mengenai hal ini adalah Daud pernah berkata begini. Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menerima aku. Buktinya memang sudah nyata ketika Samuel ingin mengurapi seorang raja. Daud ditinggalkan di padang. Anak-anak yang bermutu disodorkan. Tetapi Daud tidak masalah. Karena Tuhan menerima aku, kata Daud. Separah apapun hidup kita, saudara. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hancur, saudara. Yang penting, sadarkah kita akan hal ini?
Bayangin loh saudara, apa kurangnya lagi sorga, puja-puji malaikat siang dan malam untuk Yesus. Tetapi dia tahu ada orang di bumi ini yang membentukkan kasihnya. Dia rela turun saudara, tinggalkan kenikmatan sorga hanya untuk kita. Masih kurangkah bukti itu bagi kita sehingga kita berkata, hidupku sudah selesai. Enggak saudara. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Nah, mari perhatikan apa yang terjadi ayat 18, saudara. Coba ayat 18. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Inilah tujuan Yesus menghampiri orang gerasa ini. Supaya waras, supaya diangkat, supaya dipulihkan, supaya diberi masa depan. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita bisa memiliki masa depan. Itu hanya bisa saudara kalau engkau sudah mengalami kasih Tuhan yang apa adanya tadi. Kasih Tuhan yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Di mana ia menempatkan engkau lebih berharga daripada harga terbesar di dunia ini. Itulah yang membuat orang ini waras, bangkit, pulih. Jadi tidak ada kondisi, situasi, persoalan, keadaan yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kalau yang pertama tadi yang saya bilang, orang depresi itu hanya sekedar depresi saudara. Psikiater bisa mengobati itu. Tetapi orang ini bukan saja depresi tapi kerasukan setan. Siapa lagi yang bisa? Nggak ada kecuali Yesus. Dan dia waras saudara. Dan dia pulih. Mari kita imani ini saudara. Dan berkata, apapun keadaanku, apapun persoalanku, apapun kondisiku, jika kasih itu melingkupi aku, maka aku akan bangkit lagi. Aku akan pulih lagi. Aku akan memiliki pengharapan lagi. Gak peduli apapun keadaannya. Saya berharap kita bawa pulang ini saudara. Bahwa Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengangkat kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk jalan-jalan saudara. Bukan. Yesus datang bukan hanya mencelikkan orang buta. Membangkitkan orang mati. Bukan. Tapi memberikan harapan di masa depan. Saya tidak tahu kemana lagi orang yang dicilikkan itu sekarang. Orang yang timpang itu sekarang. Orang yang kusta itu sekarang. Ya puji Tuhan haleluya kalau suatu saat kita berdoa yang sakit sembuh. Yang tidak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Yang belum punya jodoh dapat jodoh. Tapi ingatlah saudaraku bukan untuk itu Yesus datang. Bukan. Tapi Yesus datang untuk memberikan harapan masa depan. Itu keselamatan buat kita saudara. Jadi jangan berdiri di tempatmu saat ini. Terima kasih itu. Ulurkan tanganmu dan berkata, Tuhan, biar aku mengalami kasih itu. Dan di saat kasih itu melawat kita saudara. Waras, sembuh, diangkat, dipulihkan, diberikan harapan baru. Untuk apa ini saudara? Ayat 17 tadi. Ayat 17 tadi saudara. Untuk apa? Ayat 19. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Kata yang dipakai di sana adalah telah. Sesuatu yang sudah berlangsung di masa lampau. Sesuatu yang sudah terjadi. Berarti sudah dialami oleh pemuda ini. Memang sebelumnya pemuda ini berkata, Guru, Rabi, aku mau ikut engkau. Kemanapun engkau pergi, enggak, tempatmu bukan di sini.
Panggilanmu bukan rasul, panggilanmu bukan muridku dalam arti para rasul itu, tetapi tempatmu di kampungmu sana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa seringkali kita susah menginjil, susah bersaksi, saudara? Ada dua kemungkinan, saudara. Pertama adalah nggak ada yang mau disaksikan. Mau namanya juga bersaksi, saudara. Makanya Yesus berkata, pulang. Kenapa? Ada sesuatu yang sudah dipegang. Kalau betul saudara ada sesuatu yang sudah kita alami, nggak mungkin nggak cerita. Yang kedua saudara, orang berkata begini, saya kan bukan siapa-siapa Pak. Saya kan jemaat biasa. Saya nggak tahu banyak firman. Bersaksi bukan memberitakan firman. Kalau bersaksi memberitakan firman, firman apa yang didapat oleh orang gerasa ini? Gak ada saudara. Hari-harinya dengan setan, hari-harinya dengan kuburan, firman apa? Memang jadi pendeta harus sekolah saudara. Saya kurang setuju ada pendeta yang gak sekolah. Tapi untuk jadi saksi, gak perlu sekolah. Karena sering kali kita takut. Gak tahu apa-apa Pak tentang Alkitab. Ingat saudaraku, bersaksi buka beritakan Alkitab. Dan Yesus jelas di sini, bukan tempatmu bukan di sini anakku, tapi pergi ke kampungmu. Dan Yesus berkata, beritahukan itu Taurat, beritahukan itu firman Allah, beritahukan itu apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, bukan beritahu apa yang Allah telah perbuat kepadamu dan bagaimana Allah telah mengasihani engkau. Ini gak perlu sekolah ini saudara. Gak perlu sekolah. Makanya saya sangat menyayangkan. Ada banyak orang bertobat jadi pendeta. Gak salah saudara. Tapi jadi banyak saingan saya. Oh enggak, itu bercanda. Pencopet jadi pendeta. Ada teman saya itu, sama-sama kuliah tahun 87. Dia lari dari Jakarta karena dia diburu oleh polisi. Tukang copet ternyata dia. Dia ngumpet di kampus kami. Untung ditangkap Tuhan sudah, Pak. Nggak ditangkap polisi. Jadi pendeta hebat dia sekarang. Ya kan? Penyanyi jadi pendeta. Preman jadi pendeta. Polisi jadi pendeta. Pendeta jadi apa ya? Pendeta jadi apa? Pendeta jadi apa? Banyak saudara. Saking banyaknya berantem. Ketemu pendeta. Sebab pendeta juga cari posisi juga kan. Keliru saudara. Pergi ke kampungmu katanya. Tempatmu bukan di sini anakku. Di kampungmu. Terus ngapain Tuhan? Beritahu apa yang Tuhan sudah perbuat bagimu. Beritahu. Nggak ada sekolahnya itu saudara. Bisa aja orang dokter hari ini. Tapi tidak mengalami apa yang dipelajari di kampus. Dosen saya saudara. Udah dokter dia. Udah gembala sidang dia. Baru mengaku. 10 tahun saya jadi gembala. Baru tahu saya harus percaya Yesus katanya. Wih. 10 tahun jadi gembala. Kenapa? Sekolah. Apa sih yang gak bisa kita pelajari? Semua kita pelajari, apalagi di zaman sekarang. Bahasa apa yang tidak saya bisa? Bisa semua saya. Tapi saya ketik dulu ya di handphone saya. Tapi soal apa yang Allah telah perbuat bagimu, gak ada sekolahnya saudara. 10 tahun gembala sidang, baru tahu harus percaya Yesus. Untung loh saudara, kalau enggak sama sekali neraka dia padahal gembala sidang. Ada seorang perempuan yang sudah kecanduan narkoba saudara, hancur hidupnya, habis sudah. Tapi puji Tuhan itu luar biasa Tuhan kita itu. Ada orang yang peduli sama perempuan ini. Lalu coba dibawa di tempat rehabilitasi.
Dengan biayanya sendiri loh saudara. Sampai akhirnya sembuh, pulih lagi. Lalu hamba Tuhan ini berkata, mari bersaksi. Oke, katanya. Saya mau bersaksi, saya mau pergi ke tempat yang paling jauh. Supaya orang tidak tahu masa lalu saya, katanya. Gak begitu caranya, kata hamba Tuhan ini. Gak begitu caranya. Pergi ke teman-temanmu. Yang dulu sama-sama, apalah itu, ngegelek, atau apalah. Pergi ke sana. Beritahukan apa yang Tuhan sudah perbuat bagimu. Jangan lari, katanya. Saya nggak tahu penjahat itu jadi pendeta lari apa enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Beritahukan, katanya. Karena untuk itulah engkau dipulihkan, engkau diangkat, engkau diperbaharui. Supaya teman-temanmu itu tahu bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidupmu. Kalau Tuhan bisa memulihkan engkau, ada harapan juga bagi mereka supaya mereka pun dipulihkan. Memang bertobat masuk ke gereja. Kebetulan saya mengajar saudara. Kadang-kadang orang bersorak-sorai hari ini, gereja kami penuh. Saking penuhnya harus dirombak. Udah dirombak penuh lagi. Udah penuh dirombak lagi. Sampai kapan selesainya? Orang cenderung melihat orang bertumbuh itu, gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang penuh setiap hari Minggu. Keliru, saudara. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang berdampak. Mungkin ada gereja hari ini 10.000 sekali ibadah. Tetapi dari 10.000 itu berapa yang pergi? Berapa yang diutus? Berapa orang yang memberitahukan bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya? Dan bagaimana Tuhan sudah mengasihani dia? Adakah orang bisa berkata, dari 10.000 hari Minggu, 9.000 pergi, Pak. Kalau engkau berani memiliki jemaat 10.000, engkau punya tanggung jawab. 9.000 harus pergi, minimal 5.000 harus pergi. Kenapa? Sudah disentuh, sudah dijamah, sudah diangkat, sudah dipulihkan, dan diberi tanggung jawab, saudara. Saya lihat gereja-gereja hari ini, saudara, hinggar-binggar sih, tapi narkoba tetap jalan. Hinggar-binggar sih, tetapi nyatot itu tetap jalan, korupsi itu tetap jalan. Di gereja angkat tangan, di luar sana sembunyi tangan, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Sekali hari Minggu, 7 kali ibadah. Tapi keluar dari ibadah, klaksonnya bunyinya nyaring, senyaring-nyaringnya. Saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam memenuhi kata pergi ini, saudara. Pertama, perlihatkan kepada orang lain. Karena kau memang sungguh sudah dijamah oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Sudah beda. Beritahukan itu kepada orang. Lewat cara bicara kita, lewat sikap kita, lewat tindakan kita. Beritahukan. Kan hidup baru itu kan begitu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Cara hidup kita, saudara. Rambutnya memang tetap keriting, saudara. Saya dari dulu begini nih. Kurus terus, saudara. Kurus terus. Enggak, bukan itu yang berubah. Cara hidupmu, cara bicaramu, sikapmu, keputusan-keputusanmu. Beritahukan ke orang. Gak perlu jadi pendeta, saudara. Pendeta udah banyak. Gak perlu. Nanti ada saya ingat lagi Pastor Ivan lagi. Gak perlu, cukup Pastor Ivan kan. Tapi yang lain masih butuh, saudara. Gak tahu berapa kita yang hadir hari ini. Biar semua kita pergi. Memperlihatkan hidup yang sudah diangkat oleh Tuhan.
Yang kedua, saudara, mari lihat di sini, jadikan hidupmu menjadi berkat bagi orang. Seperti tadi, ketok pintu orang, saudara. Kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk ketok pintu orang, barangkali nggak kita ngerti buat apa sih Pak, ketok pintu orang, nanti saya dikejar seperti seorang maling. Nggak peduli, ketok aja. Dengan ketokan itu ternyata menyelamatkan satu orang, saudara. Hanya ngetok pintu. Barangkali udah bertalu-talu Roh Kudus berbicara kepada kita. Ayo jongkok itu temanmu, ayo jongkok itu teman. Makanya saudara, setiap saya sekelibet begitu wajah orang saya lihat, saya doain saudara. Walaupun saya nggak tahu apa masalahnya. Siapa tahu Tuhan sekelibet begitu ada maksudnya. Saudaraku, ini tujuannya kita dipulihkan. Jadikan hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pengusaha tadi. Nggak ada artinya buang aja. Enggak, saudara. Kalau engkau sudah pulihkan, perbuat lebih. Kan Yesus berkata begitu. Engkau diajak berjalan 1 kilo, berjalan dengan dia 2 kilo. Kalau engkau diminta bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau utangmu engkau bayar, kamu belum mendapat apa-apa. Tapi kalau utang nggak bayar, dengan menolong dia juga, berarti itu lebih, saudara. Dan yang ketiga, saudara, bicaralah kalau waktunya bicara. Jangan diem, saudara. Pak, kenapa sih Pak, kok kayak Bapak ini senyum terus? Kayaknya nggak ada susahnya. Oh nggak ada apa-apa, Pak. Biasa aja. Bapak aja kali ini terlalu melihat berlebihan. Padahal itu waktunya untuk bicara, saudaraku. Kenapa sih Pak? Kita ini lagi stres di pekerjaan ini, tapi kok Bapak tenang-tenang aja? Ya nggak apa-apa, itu biasa Pak. Nggak ada, biasa. Padahal itu kesempatan untuk bicara, saudara. Ketika temanmu tanya engkau, itulah waktunya untuk bicara. Jangan diam, saudara. Ini waktunya diam, kita bicara. Waktunya bicara, kita diam. Kebalik-balik, saudara. Ada waktunya Tuhan buka kesempatan bagi kita. Untuk bicara. Bicaralah. Beritahukan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Dan bagaimana Tuhan sudah mengasihani engkau. Jadi ada 3 hal yang saya lihat dari perikop ini, saudara. Pertama, Allah mengasihi kita padanya. Apapun keadaan kita. Sebab bukan karena kita, Ia mengasihi kita. Tapi karena Dia yang penuh kasih itu. Yang kedua, Allah mengasihi kita lebih daripada apapun di dunia ini. Jadi jangan selesaikan hidupmu kalau Allah belum selesai. Dan yang ketiga, Allah mengasihi engkau apa adanya. Dan Allah mengasihi engkau lebih daripada harta di dunia ini untuk apa? Supaya engkau dipulihkan, diangkat, diperbaharui. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Menjangkau yang lain. Mungkin ada keluargamu hari ini perlu kasih Tuhan. Temanmu di kantor kah? Temanmu di tempat kuliah kah? Di tempat sekolah? Di tetanggamu? Gak kebetulan engkau dipulihkan oleh Tuhan. Tetap ada maksud. Supaya melalui kita. Orang lain juga diangkat, dipulihkan, dan diberikan harapan yang baru. Mari kita berdoa.